Kalau Messi memang pemain yang menurut gua bisa masuk ke dalam sistem yang dibuat sama Scaloni. Sistem mencoba menyatu ke Ronaldo. Oh iya. Lalu balik lagi di Free Roll Football ngomongin bola sama gue Haris Dan gua Wandazar. lagi musim Piala Dunia. Piala Dunia, Piala guys. Dunia 2026 udah kayak musim duren, Bang. Itu dia. Nah, sekarang lagi Euphoria Piala Dunia 2026. Tapi balik lagi, ada dua sosok yang selalu dibanding-bandingkan di setiap edisi ya, yaitu Messi dan Ronaldo. Messi berhasil hat-trick kemarin Di game di pembukanya ya. game pertama. Ronaldo melempem. Nah, ini yang akan kita sedikit bahas-bahas bersama. Pundit, Aneh ada. pundit. Berat tuh ya. Beban saya jadinya. Ngobrol santai aja, ngobrol santai. Ngobrol santai terkait Piala Dunia 2006. Ronaldo gagal mencetak gol di laga perdana pembuka, bahkan dibilang menjadi beban. Messi hat-trick. Gimana nih, Bang? Terkait perbandingan terbalik ini nih, Bang. Kita kayak itu dulu deh, kata tadi beban dulu ya. Iya, beban nih, Bang. Doh. Kalau mau cuma lari-lari doang, gak usah di Piala Dunia, Nih temen aneh Jakim nih kemarin lari juga nih. Di situ aja, Ikut aja yuk event lari ya. Ikut event lari, ayo Bang Dodo. Kalau kita ngebahas teknisnya ya, ini secara gambar besarnya aja Bang ya. Kalau Messi memang pemain yang menurut gua bisa masuk ke dalam sistem yang dibuat sama Scaloni. Ya, sama pelatih lah intinya. Pelatih. Kalau Ronaldo yang gua lihat kemarin membuat sistem itu ya gitu, itu gambaran besarnya. Padahal gelandangnya itu Portugal bagus-bagus. Wah, gila sih. Bruno Fernandes, Vitinha ya. Dan João Neves yang golin. Ya. Dan kemarin kita lihat ball position pun Portugal megang loh ya. Dan passingnya tercatat banyak ya kemarin ya. Dominan banget dan bener. Kebanyakan banyak yang bilang kemarin back pass. Udah nyampe Ronaldo ke back pass lagi ya kan. Iya. Nah ini kalau beda sama kemarin, beda kalau misalkan sama Messi. Messi kemarin dapat bola nusuk ke dalam langsung shooting gol kan. Bener. Itu ya agak perbedaannya situ. Gue sepakat sih sama lu juga tadi Bang, terkait dengan Messi bisa menyatu dengan sistem, sementara Ronaldo masih harus menyesuaikan diri lah. Bener. Kayak, dan dia terlihat juga gestur yang sedikit kecewa lah kemarin Ronaldo. Nah terkait dengan ini, Ronaldo kan juga Messi kemarin dengan hat-trick ini mencatatkan namanya seperti Miroslav Klose ya. Iya, 16 gol di Piala Dunia. Di seluruh ajang Piala Dunia. Kalau Ronaldo gimana Bang pulang? Ronaldo baru 8. Iya. Setengahnya. Iya, setengahnya. Nah, aduh. Ini kan selalu ada pembandingan nih selalu nih, apalagi Messi datang dengan sebagai juara dunia, Ronaldo ingin menjadi juara dunia. Betul. Nah, kalau lu Bang melihat persaingan keduanya ini gimana Bang sekarang nih Bang di Piala Dunia 2026 ini, di mana banyak nama-nama baru lah yang akan bersinar kemungkinan ya di Piala Dunia ini. Intinya gini guys, kalau kita langsung mengambil kesimpulan nih, Ronaldo bakal flop, Messi bakal juara, itu terlalu dini kalau kata gue ya. Karena 10 tahun yang lalu di ajang Euro 2016 Portugal juga seri di game pembukanya, ya. Di game pembuka seri, tapi di akhir laga, di akhir turnamen dia bisa keluar sebagai juara. Dan Argentina pun tahun lalu, 2022 di sebelumnya itu kalah di game pembukanya. Oh iya, kan Arab Saudi. Arab Saudi kalah. Tapi ujungnya apa? Juara. Jadi menurut gue ini bahkan semakin mengiyakan tabir bahwa kalau game awalnya buruk, itu di ujungnya bisa menjadi sesuatu. Iya, kayak gitu. Tapi Bang, ini kita pas banget nih membahas soal Ronaldo sama Messi Bang. Nah ini kan kemarin Messi selain cetak hat-trick, ada juga satu lagi Bang, kontroversinya injakan ke pemain. Oh iya itu. Merah apa enggak menurut lo? Menurut gue ya, itu pelanggaran dan harusnya minimal kartu kuning. Kartu kuning minimal. Bener sih, gue juga sepakat minimal kartu kuning karena itu ada gerakan unsur kesengajaan ya. Iya, ada intensi. Walaupun nanti wasit punya pandangan lain, tapi kan kemarin udah dicek sama sekali tidak ada kartu kuning, dan ini kan balik lagi melakukan ada perdebatannya ini Messi ini. Messi anak emas FIFA. Bukan saya ngomong, ini Messi ya, bukan saya ngomong ya. Makanya kata orang itu kata orang. Makanya ini kan balik lagi pasti kan harus selalu ada perdebatan di antara dua hal ini, yang dimana Messi dianggap selalu diemaskan lah terkait dengan kebijakan wasit ataupun lainnya. Tapi di sisi lain emang Messi menunjukkan ya dia masih pantas lah untuk di 2026 ini ya, di tengah
banyak pemain yang bersinar seperti Mbappe, Harry Kane ya kan. Kane. Dan bahkan Haaland debut pertama di Piala Dunia Langsung bikin 2 brace. gol, brace. Sama asis 1. Asis ya kan. Nah, kalau Tapi izin Bang, gue ada dasar nih kalau bilang kartu kuning. Jadi gue ngutip dari salah satu wasit pro, udah punya lisensi juga, Bang Benny Pratama. Dia bilang kalau melihat sebuah kejadian pelanggaran itu ada 3 hal. Yang pertama itu ini secara ini ya, komprehensif aja ya. Yang pertama itu ada careless, reckless, sama using excessive force. Nah, careless ini itu pelanggaran yang dia tidak memperhatikan intensinya ketika challenge. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, dia pelanggaran tidak ada kartunya. Jadi kalau misalkan kayak merebut bola, dia nggak ngeliat sisi bahayanya. Professional foul lah ya jatuhnya. Ya, professional foul juga bisa kayak gitu. Nah, itu dia nggak dapat kartu. Ya, tapi kalau misalkan Messi itu ada intensinya, dia mengetahui bahwa dia sudah kehilangan daya jangkau rebutnya. Iya. Ya. Oke. Nah, dia kehilangan daya jangkau rebut, ketika dia berusaha untuk memaksakan itu pelanggaran harusnya kartu kuning. Kalau yang kemarin lu lihat gitu. itu, dia udah kehilangan. Jadi tuh awalnya kan itu kan ya. Awalnya kan dia salah passing. Iya. Salah passing didapetin sama kaptennya Aljazair itu si Aisyah Roja kalau namanya itu. Kalau nggak salah nggak apa nanti dikoreksi ya. Itu dapat. Nah, ketika bola mau ngambil Messi lagi, nah sempet dibelakangin tuh Messi sama si kaptennya Aljazair itu. Ngebikin Messi ngambil emang tidak sengaja tapi ada intensinya. Oh, berarti kayak kartu kuning ya. Kartu kuning. Dapetnya tuh yang poin kedua dia reckless. Kayak gitu. Laga pertama udah berjalan ya. Semua grup ada rata lah. Tapi balik lagi ini persaingan gelar juara dunia masih lagi balik lagi Ronaldo dan Messi ya kan. Bener. Yang selalu menjadi bibit bobot netizen bola dan siapapun. Kalau melihat peluang yang ada sekarang di Piala Dunia 2006 ini Bang, menurut lu gimana Bang? Apakah Argentina bisa back to back atau Ronaldo dengan jadi tamatin dia pemain bola? Wah, seru sih. Ini kalau jadi bahan bahasan yang seru karena memang secara nggak langsung nih dunia kayak lagi melihat dua sosok ini plus ininya. Jadi ada 2 sisi menurut gua. Sisi fans Messi Ronaldo dan sisi fans non Messi Ronaldo. Oke, non Messi Ronaldo gimana tuh kalau boleh tahu Bang? Nah, ini dia yang ngefansnya itu sama beberapa pemain yang tadi lu bilang debutan. Kayak Erling Haaland, Mbappe, sama ada Yamal, sama ada beberapa lagi kayak misalkan kita ngelihat ada pemain yang tiba-tiba moncer lagi nih. Kemarin tuh Luis Diaz juga bagus loh. Iya, benar. 1 gol 1 assist. Iya. Terus juga Harry Kane yang dibilang udah habis. Oh, sabar kawan. Brace. Masih ada doi. Iya, 2 gol. Dan dia udah 10 gol di Piala Dunia menyamai legenda Inggris. Gary Lineker. Pemain yang nggak pernah kartu merah. Oke. Ngeri. Lanjut tadi gimana? Ya, jadi ini kalau gue boleh bilang secara garis besar ini belum bisa ditebak dan semakin seru. Kayak gitu. Karena begini ya, kita bisa tahu pelatihnya si Portugal itu Roberto Martinez, dia punya banyak opsi-opsi yang belum pakai. Iya sih. Kayak misalkan memaksimalkan pemain-pemain kayak Gustavo Ramos belum dimainin ya kemarin ya. Belum dimainin ya, iya. Ya kan? Belum memaksimalkan. Sama masih ada Trincao juga. Tuh Trincao sebenarnya boleh tuh chip-chipnya sama pace-nya tuh boleh menurut gua. Lalu ada juga Guedes dan tambah lagi kemarin kalau misalkan Martinez mau nih ya. Nah ini cara menyelamatkan Portugal nih. Izin ya. Iya. Ronaldo jangan main full. Iya, main menit 70. Nah, itu aja. Sebelum tutup terakhir, Bang. Tim Ronaldo, tim Messi. Wah, mohon maaf nih. Karena saya pakai baju Inggris. Dan yang nomor 9, Rooney. Dan Rooney temennya Ronaldo. Jadi saya timnya CR. Oke. Oke teman-teman. Sekian nih kita bahas-bahas Messi versus Ronaldo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Viral Football. Dan kita akan bahas-bahas materi-materi yang lain lagi bersama. Mungkin jangan bosan ngeliat kita berdua ya. Thank you guys.